Muhammadiyah Permai, Blok 4, nomor D21, Keduni, Pekalongan. Dengan nomor telepon 0815 7732 889. Riwayat pendidikan beliau SD di Muhammadiyah Pekajangan 1, SMP di Muhammadiyah Pekajangan, SMA di Negeri Keduni, kemudian S1 Psikologi UMS, kemudian program profesi psikolog tahun 2003. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Kospin Jasa bagian Humas Research and Development tahun 2003 sampai 2017. Kemudian beliau juga menjadi dosen Stikes Muhammadiyah Pekajangan tahun 2005 sampai 2015. Beliau juga seorang psikolog mandiri. Kemudian beliau juga seorang psikolog di Rumah Sakit Kim Batang. Kemudian juga psikolog di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan dan di RSUD Batang. Kemudian beliau juga owner Biro Perjalanan Habitur dan Travel. Selain itu beliau juga aktif dalam kehidupan sosial. Beliau sebagai pendiri serta pengurus PAUD Terpadu Anissa Pekajangan. Kemudian beliau juga menjadi pengurus di MI Muhammadiyah Karangasem Batang. Kemudian di SMK Muhammadiyah Bligo Buaran Pekalongan. Kemudian beliau juga seorang psikolog Yayasan Ma'had Islam Pekalongan dan juga pembicara dalam channel Anda dan Keluarga bidang pendidikan anak. Serta beliau juga sebagai pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, beliau juga tim pendirian SLB Muhammadiyah Cabang Pekajangan sebagai kepala sekolahnya. Luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan dulu. Memasuki sesi yang pertama yaitu penyampaian materi. Marilah kita ikuti bersama penyampaian materi dari narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan kepada narasumber kita Bapak Harap Cendekiawan SPSI Psikolog untuk bisa memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diamanai, dipercaya untuk membersamai Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan parenting di SD Islam Terpadu Gondang Monogoro Pekalongan, yang mudah-mudahan materi ini nanti bisa memberikan manfaat pada siapapun yang hadir, termasuk diri saya karena saya sebagai orang tua. Salam dan salawat terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat di hari ini nanti. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Samsudin selaku Ketua Yayasan beserta bapak-bapak pengurus yang lain, komite sekolah, kepala sekolah, bapak dan ibu segenap pendidik, serta wali murid kelas 1 yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum nanti saya memberikan sebuah materi tentang optimalisasi terkait dengan peran orang tua dalam kesehatan fisik dan kesehatan mental, Bapak dan Ibu, saya mau tanya, sepengetahuan panjenengan yang namanya psikologi itu apa? Karena saya pernah saya izin jalan nggak apa-apa nih Pak? Ya. Karena saya pernah ada pasien, karena kebetulan saya di klinik tumbuh kembang, ya di klinik tumbuh kembang RSI itu kan menangani anak-anak yang ada gap Pak, gap usia pertumbuhan dan usia perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Terkait dengan masalah fisik, berat badan, tinggi badan, tinggi kepala, yang namanya pertumbuhan. Kalau kita berbicara perkembangan, ini adalah usia mental, ya. Kalau ada anak-anak yang terjadi gap antara usia kronologis itu apa? Usia sebenarnya
dengan usia mentalnya, kadang-kadang anak itu dimasukkan ke dalam rumah. Ya, saya nggak akan pernah malu mengatakan saya punya anak berkebutuhan. Ya, saya punya anak berkebutuhan, sehingga dulu saya ketika di Kosmik Jasa, saya resign tahun 2017. Kemudian ketika saya resign, memang saya tidak mendapatkan pekerjaan apapun, karena murni untuk mendampingi anak. Ya. Ketika perkembangan dalam proses selanjutnya, yang terjadi apa? Kalau anak-anak kita, anak-anak yang berkebutuhan, karena yang namanya sekolah itu sebenarnya ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sekolah formal. Sekolah formal itu adalah di tempatnya kita di Panjenengan. Ya. Insya Allah mungkin tidak ada masalah dikaitannya dengan masalah kognitifnya. Karena saya yakin ketika Panjenengan memasukkan di sekolah Islam terpadu Gondang, pasti ada yang namanya screening. Ya kan? Entah itu warna, ya, entah itu motorik halusnya dalam hal ini adalah menggunting, ya, kemudian adalah kaitannya dengan kemandirian, apakah masih menggunakan pampers atau tidak, ya kan? Pasti masih menggunakan pampers kan sebetulnya. Kemudian ada yang namanya juga komunikasi, apakah putra putri kita itu sweet delay atau tidak, atau yang terakhir adalah di kemampuan kognitif. Karena apa? Kognitif ini adalah kalau kita berbicara sekolah formal adalah sekolah yang nantinya goal settingnya adalah profesi. Ya, profesi itu mau menjadi pendidik, jadi perawat, jadi dokter, itu profesi namanya. Tapi ada satu yang kadang-kadang ketika sekolah formal ini terkait yang namanya emosi. Emosi ini bukan marah ya Bu ya, karena sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya itu emosi itu adalah marah. Saya masih emosi. Padahal yang namanya emosi itu apa Bu? Ketika orang marah, tertawa, kemudian sedih, menempatkan pada situasi yang tepat, kondisi yang tepat, waktu yang tepat, ini adalah orang-orang yang memiliki kestabilan emosi yang baik. Karena kadang-kadang maaf sebagian orang, tapi saya yakin tidak ada di sini, ketika datang tertawa terbahak, ini emosi Bu, sebenarnya emosi yang positif. Bayangkan kalau Panjenengan itu mau takziah, ya, kemudian tidak mampu menempatkan pada situasi yang tepat dan kondisi yang tepat, yang terjadi apa? Datang ke rumah buka sambil senyum-senyum. Ini emosi. Nah, ketika emosi ini tidak dapat dilakukan dengan baik, dampaknya ke siapa? Kira-kira sebelum ke anak, dampaknya ke siapa? Ke Panjenengan dan akhirnya anak. Berarti dimulainya dari siapa? Saya tidak nuntut jenengan. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena yang namanya sebuah kesehatan mental itu adalah ciri-cirinya adalah bahagia. Panjenengan Bapak dan Ibu bahagia enggak? Bahagia. Perasaan yang baik akan menghasilkan pikiran yang baik. Pikiran yang baik akan menghasilkan sebuah aktivitas yang baik. Aktivitas yang baik akan menjadikan sebuah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menjadikan sebuah karakter yang baik. Dan karakter yang baik akan menjadikan sebuah budaya yang baik. Kalau Panjenengan datang dari rumah dengan perasaan emosi negatif, aneh-aneh, mana kegiatan parenting suka masak, kira-kira yang terjadi apa Pak? Sering nonton HP, lihat jam, Pak Deki orang kamu. Ini perasaan yang negatif. Bayangkan kalau anak-anak kita berangkat dari rumah dengan perasaan emosi yang negatif, kira-kira yang terjadi apa? Di motor, tukaran, ya kan? Jengkel-jengkelan ketika berada di sekolah, yang kena siapa? Pendidik. Karena yang namanya anak ketika mau berangkat sekolah itu kadang-kadang mengalami yang namanya penyakit fisik dan penyakit psikis.
panjenengan mau tak buat penyakit psikis? Namanya psikosomatis, Bu. Pernah lihat putra putrinya panjenengan ketika mau berangkat tiba-tiba perutnya mulus? Tak mulus mau? Yang saya tunjuk, silahkan memperkenalkan diri di depan, silahkan memperkenalkan diri di depan dengan cara yang unik. Perkenalkan, nama saya Harap Cendekiawan. Saya dari gedung ini. Ya, yang saya tunjuk nanti maju ke depan ya. Ketika saya maju, yang tidak siap, saya yakin bahwa ini kenceng-kenceng apa? Yang ada di sini, ketika tidak siap, ya Allah ya Tuhan kamu berapa? Yang tadinya menatap saya, pura-pura tidak menatap. Tidak menatap, pura-pura menatap. Ketika saya kesini, yang tadinya ini psikosomatis, alhamdulillah. Ya kesini ya, Pak Bos, Pak. Inilah yang kadang-kadang dialami oleh anak-anak kita. Benar nggak? Bagaimana mengalami? Saat ini mengalami ketika saya pinggirnya ke belakang, tetapi ketika ke belakang ternyata tidak bisa dikeluarkan apapun. Sembuh ketika saya mengatakan tidak jadi tattoo. Tapi muncul lagi ketika saya coba. Ini namanya psikosomatis. Jadi penyakit-penyakit psikis inilah yang dinamakan kesehatan mental. Nanti materi ini tetap saya sampaikan, tetapi tidak di ini. Karena kebetulan saya sedikit menambahkan, saya juga saat ini diamanai di Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Jadi ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan masalah-masalah anak, biasanya saya terjun untuk penanganan psikologis. Yang sering terjadi kasusnya apa Bapak dan Ibu gimana? Saat ini adalah pelecehan seksual. Ya, jadi nanti saya akan membahas itu. Next, Bu. Ya, kalau kita berbicara tentang yang namanya generasi, putra putri kita itu sebenarnya masuk ke dalam generasi alpha. Ya, generasi alpha. Gimana generasi apa kira-kira? Generasi apa? Gak usah malu. Gak usah malu. Next, Bu. Kalau kita berbicara generasi apa, ini ciri-cirinya, Bu? Ya. Kenapa di situ ternyata muncul yang namanya kurangnya bersosialisasi dan individualis? Karena yang namanya anak generasi alpha kecenderungannya adalah hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi. Mudah-mudahan dulu ketika lahir adanya tidak pakai YouTube gitu. Khawatirnya karena semuanya teknologi lebih gampang, lebih praktis pakai itu. Jadi kalau kita melihat, ini tingkat kecerdasannya kadang-kadang tinggi, ya. Tetapi anak-anak sekarang itu konsentrasinya sangat-sangat terbatas untuk bisa mengukur konsentrasi dan keseimbangan putra putri kita itu sudah termasuk baik atau tidak. Salah satunya adalah coba nanti ketika panjenengan di rumah diamati anak untuk angkat kaki kanan. Ya, kalau punya guru yang kayak gini ya, terus angkat kaki kiri dengan durasi waktu yang lama. Nek wis konjeng, coba nanti bisa sedikit. Bu, Bapak, saya mohon maaf kalau bahasanya campuran gitu, biar tidak ngantuk saja nanti. Ya. Kemudian, ini kurang bersosialisasi. Pernah ketika saya jemput anak saya, kemudian saya beli bakso yang dulu adalah langganan saya masih kecil. Ketika bakso itu datang, mesti anak-anak pada lari di sisi-sisian. Saya tanyakan kok saya kira atau keliling.
bocah saiki iki ora doyan bakso Mas. Ora warak kalau bakso. Nek dikai duit, warake kalau kuota untuk ini yang tadi saya katakan, sehingga kadang-kadang anak sekarang kadang-kadang kurang bersosialisasi dan kadang-kadang cenderung individu, apalagi kalau didukung oleh kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Masuk rasa ganggu ibu si pak masak itu orang dengan baik-baik orang antem mau sih anaknya tidak terganggu, panjenengannya tidak terganggu, tapi ketika panjenengan mau mengambil HP, kira-kira anaknya nek dikongkol, pusing. Benar ya Bu ya? Nek dikongkol pusing. Sana belikan gula kosik. Terus musik-musik sampai airnya mendidih, tai jadi bulunya bermono kan seperti itu ya. Next. Nah, jadi kesehatan mental generasi alpha, Bapak dan Ibu, ya, meningkat, ya, media sosial. Kalau berbicaranya pada aspek fisik, anak-anak sekarang itu kan kecenderungan sudah sering yang namanya anak-anak kecil sudah pakai kacamata. Benar? Karena apa? Yang namanya bermain gadget pasti tidur. Gak mungkin main gadget di meja belajar. Kita kerana mesti sambil tidur dan biasanya membelakangi kita sebagai orang tua. Benar nggak sambil tidur? Ada yang main gadget sudah disiapkan meja belajar. Dan itu secara fisik. Secara fisik yang lain apa kira-kira? Kepercayaan dirinya terbatas kan? Terus apa lagi Bu secara fisik? Mager kan? Mager enggak? Disuruh nyapu, mana ibu nyapu, ibu suruh nyapu, ya dirasakan juga oleh anak saya. Saya mungkin tidak bisa mengimbangi ketika anak yang saat ini di kuliah dan kelas 2 SMK, karena kebetulan saat itu bertemunya dengan COVID. Ya, ketemu COVID kan dulu tugasnya pakai HP gitu. Awalnya kan kita pantau, ketika dipantau ternyata benar-benar ada tugas. Setelah kita agak longgar, orang tugas semuanya ada tugas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah yang SD, karena anak saya itu 7, istri 1. Ya maksudnya karena mau menyampaikan ya. Yang SD bermain HP-nya sih insya Allah nggak lebih dari 2 jam. Karena apa? Memang ada yang namanya ketegasan yang konsisten. Oke. Next Bu. Kemudian kalau kita kadang-kadang seperti ini Bu, overthinkingnya adalah generasi alpha adalah munculnya konsumsi konten media sosial yang berlebihan. Ya. Kamu orang miskin, aku orang kaya. Seperti itu ya. Nah, sekarang seperti itu ya. Kemudian menunjukkan tokoh-tokoh. Ya kadang-kadang ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa. Ya, kalau sekarang sih mungkin agak berbeda dengan yang dulu kelas 5, kelas 6. Kalau dulu yang kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 1 SMP sampai 2, kadang-kadang cita-citanya apa? Menjadi YouTuber. Ya kan? Konten kreator. Karena ketika mereka melihat ya paling kerjanya kayak gitu, belanja-belanja dapat lagi yang banyak, kemudian bolanya muncul. Yang di pikiran anak-anak itu kan sekarang kecenderungannya apa? Instan. Ya makanya overthinkingnya adalah seperti itu. Dan tekanan sosial untuk yang namanya sukses. Next Bu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita berbicara next, kalau kita berbicara tentang yang namanya kecanduan internet ya, karena yang namanya gadget itu kan salah satunya ada internetnya ya, ada kuotanya kan.
Ya, dengan mau punya itu tetapi di rumah tidak ada pulsa, tidak ada wifi kan tidak jalan gitu. Makanya hal ini yang dikatakan oleh psikiater bahwa ini adalah adiksi internet. Saya pernah ada klien, ketika masuk yang terjadi apa bu? Matanya sudah mata panda. Ya, padahal usianya baru berapa tahun? 4 tahun. Ketika saya tanya, saya mencoba melakukan yang namanya assessment, melakukan berbicara dengan orang tuanya. Keduanya itu memang sering menggunakan HP untuk kegiatan jualan online. Karena mungkin HP-nya itu 12 ya. Nah, di kamar itu kamar 1 12, kamar yang lain kan berapa. Si anak itu kan kecenderungannya adalah imitasi dan meniru dari apa yang dia lihat dan dari apa yang dia dengar. Sehingga yang terjadi pola makannya berubah, pola mandinya berubah, dan pola tidurnya berubah. Tidurnya si anak jam berapa? Jam 3 pagi. Makanya kalau kita berbicara tentang yang namanya kesehatan mental, itu sebenarnya ada 2. Kasusnya itu nanti arahnya psikotik atau non psikotik. Kalau non psikotik itu mungkin dia kecemasan tetapi tidak berlebihan. Contoh ketika saya seperti ini, dengan tidak cemas karena tidak akan dituju namanya. Tapi ketika saya melangkah 1, terus luar biasa sehingga melihat saya seakan-akan menjadi hantu, nah itu menjadi psikotik. Perbedaan psikotik dan non psikotik adalah apa? Kalau non psikotik itu masih bisa ke psikolog atau bisa ditangani oleh panjenengan melakukan yang namanya konseling. Tetapi kalau arahnya itu sudah ke arah psikotik, ya, itu harus ke psikiater. Ibarat ini materi kok menjadi ini. Kenapa? Munculnya psikotik itu ada 2 yang paling utama. Yang pertama adalah halusinasi, yang kedua adalah waham. Halusinasi itu makanya nih ada anak, bu lihat di situ ada putih-putih. Bu, saya mendengar sesuatu. Bu. Itu namanya halusinasi. Apalagi diimbangi dengan perilaku yang berubah secara ekstrim. Makannya berubah, yang tadinya 3 kali menjadi mungkin 7 kali atau bahkan 2 kali. Pola mandinya berubah, yang tadinya mandinya 2 kali orang telahdus. Itu perubahan loh. Atau bahkan ketika pola tidurnya yang ini sering, yang tidurnya itu di atas jam 10, HP-nya masih berada di sampingnya. Kalau ketiganya itu perubahan yang signifikan dan dampaknya luar biasa, mungkin saya sarankan ke profesional. Karena apa? Untuk meminimalkan kejadian-kejadian psikotik yang sebenarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pernah ada klien di rumah sakit. Ketika saya duduk, klien itu masuk. Ternyata apa? Dia mengeluarkan keris, Pak. Awalnya saya kaget. Tetapi yang membuat saya itu senang karena klien ini melihat saya, wahamkan dia menjadi sesuatu, melihat saya sebagai kakak seperguruan. Salah ngomong siap kakak, letakkan kerisnya, siap. Nah bayangkan kalau dia melihat saya sebagai musuh. Ini waham namanya. Waham ini salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrim. Salah satunya adalah ini. Contohnya apa? Kalau umpamanya listrik mati, ya, listrik mati, wifi-nya di rumah mati, tidak ada kuota, putra putri kita kejar-kejar. Cepat petugas,
tolong cepet, tangannya kayak gini. Nah itu juga menjadi salah satu indikasi. Apakah ada? Bisa mudah-mudahan nggak ada ya Bu ya. Nah ini karena apa? Karena adalah kesehatan mental yang tadi saya katakan ada aspek yang sebenarnya mempengaruhi adalah di area emosi. Next Bu. Oke. Next langsung aja nggak apa-apa. Terus, oke. Ini anak-anak sekarang ini kan akses informasinya kan lebih cepat ya Bu ya. Benar nggak? Dia kadang-kadang sudah bisa menembus ya, batasan dunia lain. Nah maksudnya bukan Indonesia ya, tapi luar negeri dan yang lain-lain. Kemudian perkembangan teknologi sejak dini ya. Kadang-kadang anak sudah mulai bisa teknologi. Saya juga dulu ketika pas waktu berangkat haji, anak saya yang di bawah usia 2 tahun itu kan memang tidak tak pegangin HP gitu. Tapi ketika saya pulang, kok dia teknologinya luar biasa. Karena apa? Saya tidak menyalahkan mitra saya yang ada di rumah tuh. Karena mitra saya yang ada di rumah itu kan orangnya sudah sepuh. Mungkin ketika anak saya aktif dikasih HP. Makanya kok dia pintar teman, ternyata mengejar pakai apa namanya mencari itu. Kemudian namanya lagu apa keluar lah gitu. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang mempengaruhi terhadap perkembangan anak-anak kita. Next Bu. Oke. Nah ini yang kadang-kadang kecanduan layar. Ya. Makanya anak-anak sekarang itu kalau bermain gadget, ya salah satunya yang berpengaruh di samping nanti ada yang lain. Ini adalah kecanduan layar. Kemudian yang kedua adalah paparan konten yang tidak pantas. Mungkin kita sebenarnya sudah membatasi, ya kan? Sudah membatasi kan? Tetapi kadang-kadang iklan yang dulu pernah di salah satu kecamatan, saya nggak akan menyebutkan kecamatannya mana karena nanti dicari kan. Di salah satu kecamatan pelakunya adalah kelas 6 dan korbannya adalah kelas 1 di salah satu kecamatan. Akibat dari apa? Ini karena dia melihat sebenarnya mungkin dia tidak tahu, tetapi ketika tidak ada edukasi yang tepat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kejadian ini terjadi yang namanya pelecehan seksual. Ya. Jadi memang harus hati-hati karena maaf Bapak dan Ibu, pelecehan seksual itu terjadi justru oleh orang-orang yang kita kenal, bukan orang-orang yang tidak kenal. Nah ini tekanan sosial juga, siber ya, kadang-kadang maaf anak ya pada kasus-kasus tertentu ketika dihadapkan pada tubuh yang lain dikasihkan dengan kepala ataupun bentuk wajah anak kita, sehingga kadang-kadang menjadi tontonan yang akhirnya menjadi tekanan-tekanan hidup pada anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap etika ya. Ini juga kemarin contoh yang luar biasa ketika anak saya pulang ya, pulang nangis tiba-tiba. Nangis. Biasanya nggak nangis, tiba-tiba nangis. Ternyata apa? Ternyata dia diejek oleh teman-teman. Faktor apa? Yaitu konten-konten yang sering dilihat oleh anak-anak kita. Dampaknya apa? Kalau kita tidak peka, yang namanya anak itu kan ada tipikal introvert dan ekstrovert itu. Kalau ketemunya dengan anak ekstrovert itu lebih mudah daripada introvert. Karena yang namanya anak ekstrovert ketika dibully, kemudian kita melihat dengan perbedaan ekspresi wajahnya, kita melakukan komunikasi, dia pasti akan bercerita. Tapi kalau ketemunya anak-anak kita introvert, kita melakukan komunikasi, kemudian
dianya merasa belum nyaman, pasti dia tidak akan pernah bercerita. Dan dampaknya apa? Kadang-kadang dia bercerita melalui media sosial. Makanya komunikasi yang efektif itu harus dibangun untuk meminimalkan apa? Anak bercerita dengan orang lain. Apalagi kalau umpamanya kitanya langsung menjudge, "Wah, itu kok nangisan, mana ini? Kok dapat dia?" Sama Bu, saya ketika maju ke sini, Bu, yang paling maju tok ke depan kok wedi. Ya kan? Sama kan yang dirasakan oleh anak kita. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak memberikan solusi, tetapi langsung judge. Dan dampaknya apa? Berpengaruh pada tekanan mental. Anak saya yang tadi saya katakan, yang berkebutuhan ini, dia akan mengalami psikosomatis yang luar biasa ketika hari Selasa. Hari Selasa, kayak alasannya, main kamar mandi besok, ayo mau berangkat, udah bosan, protokolan. Sembuhnya ketika sudah jam 7. Jam 7 kan sudah lewat kan? Keluar kalau bilang ya, artinya kita berkomunikasi karena hal itu. Makanya yang kedua yang tadi saya katakan, kalau sekolah formal itu adalah areanya adalah profesi, ada yang kedua adalah sekolah yang namanya inklusi. Inklusi ini adalah anak-anak yang kadang-kadang mengalami keterbatasan pada salah satu aspek. Ya, seperti anak saya. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 itu dia ada guru pendamping. Ada guru pendamping shadow teacher namanya. Kelas 6 ya tak pasang guru pendamping, nggak mau, aku isinya baru bisa baca kelas 5 dulu. Dan besok ketika lulus SMP tak sekolahkan di Klaten. Karena apa? Yang namanya anak-anak seperti itu kadang-kadang mereka beradaptasi dengan materi dan lingkungan butuh proses. Kemudian kalau kita mendapatkan anak seperti itu, yang harus kita lakukan apa? Areanya bukan profesi, tetapi apa? Keterampilan hidup, pengembangan hidup. Dan yang terakhir ada yang namanya SLB, sekolah luar biasa. Ya, yang sekarang saya tempati, saya itu ceritanya jadi kepala sekolah. Lah ya, artinya saya juga kaget ketika diamanai itu. Tapi saya bilang, karena saya sudah mempunyai pekerjaan, saya nggak bisa standby setiap hari. Tetapi dasarnya adalah ketika kami bertemu dengan anak-anak seperti itu di klinik tumbuh kembang, areanya apa? Mereka melatih yang namanya bela diri. Ya, makanya ketika panjenengan mengetahui aspek pertumbuhan dan perkembangan itu ternyata tidak ada gap. Ya, tidak ada gap kemandirian, anak sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa makan sendiri kan, Bu? Apa disuapin ketika panjenengannya juga terburu-buru? Ayo, wah jatuh itu langsung apa? Mama. Kemandirian yang sebenarnya sudah dibentuk oleh sekolah, kita rusak sendiri. Ada yang seperti itu? Anaknya makan sambil nonton HP, ya panjenengannya memakaikan sepatu. Kemandirian kan juga, apalagi panjenengannya juga dibatasi absen. Ayo cepat, ibu anak terlambat. Jenengannya ngebut, anaknya belum siap, apalagi ingat. Spare waktu ketika panjenengan itu anak bangun maaf ya. Kalau masuk jam 7, putra putri panjenengan itu bangun setengah 6, saya pastikan pasti akan ada gap di emosi. Setengah 6 baru bangun, padahal masuknya jam 7, saya pastikan panjenengan pasti ada gap di emosi. Kenapa? Yang namanya anak ketika bangun setengah 6, dia mulai aktivitas jam berapa? Harus mandi, makan, sholat, ya. Komandannya belum nonton buku ya, Bu ya. Luar biasa.
Nah kalau kebiasaan Mas bangunnya itu setengah 6, saya katakan pola tidurnya ini mengaruhi enggak? Jangan-jangan bangunnya setengah 6 karena maaf tidurnya jam 10 karena bermain HP. Pak ya enggak apa-apa Pak, wong pulangnya sore sih Pak, kasihan. Apakah boleh bermain HP itu? Enggak apa-apa karena generasinya adalah apa? Cuma yang harus dibatasi adalah aturan yang tegas dan konsisten dari diri kita. Ada yang anaknya bangunnya jam setengah 6 kemudian sering terlambat, kemandiriannya sebenarnya sudah dibentuk oleh ketika putra-putri panjenengan di TK, kemudian dilakukan di SD, dirusak sendiri oleh kita. Makannya disuruh cepet. Anaknya kalau menonton HP kitanya nyambut. Ada yang seperti itu? Ada yang ada yang makan sambil nonton HP atau nonton TV? Ada tidak? Sangat pengaruh untuk emosi. Terus apa? Saya yakin tidak satset mereka. Santai. Nek kon cepet-cepet emosinya melutak. Kon nganggo sepatu tukaran dhisik. Nek wis mangkat meremut. Ya kan? Ekspresinya kan bisa kita lihat kan? Ekspresinya meremut. Dampaknya apa? Ketika nanti bersinggungan dengan anak-anak yang seperti itu di sekolah, sendolan sidik ini juga kadang-kadang berpengaruh. Karena apa? Perasaan datangnya dari rumah itu sudah negatif. Ya, dan kalau itu menjadi karakter ataupun akhirnya menjadi budaya, kira-kira akan seperti apa? Ya. Makanya yang paling penting adalah yaitu kalau kita bicara ekonomi. Next book. Oke. Nah ini coba ini nanti monggo materi ini bisa di-share dalam ya. Ini gambarannya berpikir terus menerus untuk bermain internet ya. Kemudian sampai memiliki masalah di sekolah ya. Memiliki masalah di sekolah akhirnya yang muncul adalah masalah orang tua dengan internet gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Bu ya. Makanya kalau berbicara tentang masalah anak dengan anak, yang paling utama siapa dulu? Di kita, di kesehatan mental. Karena kalau kesehatan mental kita itu tidak baik, saya pastikan mempengaruhi interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Jadi belum masuk. Ya, kalau jawabannya itu adalah sampai 5 atau lebih, ya kita pastikan berarti adalah kecanduan. Masuk. Nah ini guys, nah jenis-jenis kecanduan internet ya. Kalau belanja online termasuk kecanduan internet ibunya atau anaknya? Iya ya Mas. Fajarnya penuh, lakukan seribuan paket. Apalagi kalau tidak disampaikan kepada pasangannya ya. Tahu kalau pasangannya itu jam 10 di rumah, panjangnya nanti pura-pura tidak di rumah, seperti kan? Ya ini gambaran yang dikhawatirkan, yang sering pada anak-anak kita, yaitu apa Bu? Media sosial dan game online. Ya makanya ini yang dikatakan bahwa ketika anak-anak kita itu termasuk menjadi salah satu kecanduan internet, dampaknya seperti ini. Termasuk kitanya dulu. Kita kalau sudah nonton WA, nonton statusnya orang, nonton Instagram, apalagi yang sesuai dengan perasaan kita, ya. Kitanya masih sedih nonton Instagram, kemudian sedih, kitanya ikut sedih, akhirnya mager. Anaknya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak pulang dengan kondisi emosi yang baik, tapi ketika di rumah disambut dengan emosi kita yang tidak baik, yang terjadi apa kira-kira? Benturan itu tadi. Karena apa? Belanja online-nya kurang kebagian.
Next. Nah ini gambarannya ya Bu, membiarkan ketika bermain internet. Jadi gini Bapak dan Ibu, yang ini saya tekankan sambil nanti ini solusi dan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul nih. Jadi ketika ada anak-anak yang tadi saya katakan bahwa yang namanya generasi alpha itu kan berdampingan dengan yang namanya teknologi kan, benar tidak? Jelas tidak mungkin ketika anak-anak itu tidak mengenal yang namanya teknologi. Cuman yang harus dibatasi, apalagi masih sekolah dasar dan kelas 1, itu masih sangat-sangat bisa kita desain Bapak dan Ibu. Kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan ketika dia di fase puber. Karena kalau ketemunya nanti di fase puber itu jauh lebih susah. Ya, karena mereka akan yang namanya aktualisasi diri, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kalau masih sekolah dasar, apalagi kelas 1 itu sangat mudah. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita memang ada sebuah aturan bahwa anak-anak itu tidak boleh menggunakan HP, yang kita pun seperti itu. Contoh, saya pernah diprotes oleh anak saya ketika masih makan bareng, HP bunyi, saya ditelepon, kemudian saya angkat, kemudian anak saya jare orang itu dolanan HP. Pada momen-momen tertentu ketika yang namanya komunikasi efektif itu yang apa Bu? Ngasih makan kan Bu? Benar tidak? Ketika makan bareng inilah yang kadang-kadang harus bagi sebagian kita sebagai orang tua, kita sibuk dengan dunianya kita. Makanya kalau panjenengan lihat ya, ada acara makan bareng ya dengan keluarga, satu meja, orang ngobrol tapi bermain HP sendiri-sendiri, dekat di mata, karena itu tadi. Makanya ketegasan yang konsisten ini sangat penting. Karena yang pertama, kalau berbicaranya adalah emosi, ada dua hal yang sebenarnya mempengaruhi. Yang pertama adalah pola asuh yang sama, yang konsisten dan tegas, disertai aturan dan tegas dan punishment serta rewardnya. Pola asuh itu siapa? Panjenengan dengan pasangan, panjenengan pasangan dengan mitra yang ada di rumah, panjenengan pasangan mitra yang ada di rumah dengan neneknya, kakeknya. Lagu sih seangel Pak. Kenapa? Disitulah pentingnya asertivitas kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak kita. Kalau pola asuh tidak sama, yang terjadi apa? Saya yakin di rumah ada pahlawan dan ada penjahat. Dan kan jalur HP, kalau itu apakah tidak itu still itu tak melayani bapaknya orang itu, ibu orang itu. Makanya pentingnya yang namanya asertivitas. Asertivitas itu apa? Ketegasan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ya, dampak-dampaknya disampaikan dan memberikan informasinya itu pas momennya apa? Pas momennya adalah bukan hiburan. Contohnya apa? Pas waktu makan bareng momennya. Saya pernah, ayah saya berarti kakeknya anak-anak itu luar biasa. Saking luar biasanya ketika lari, lucu-lucu sudah mulai tidur. Dampaknya apa kira-kira? Kepercayaan diri kan? Tapi ketika saya sampaikan sambil makan, kemudian kita ngobrol, melihat orang tua saya bahasa nonverbalnya itu adalah positif, si senang, si guyu, kita bisa menyampaikan. Tapi jangan sampai ketika kita, umpamanya nih, panjenengan pulang, melihat orang tuanya ataupun neneknya itu masih cemberut, kelihatan masih ada masalah, jangan sok gaya. Tadi materi panennya kata Pak Dek itu seperti ini. Ayo,
Orang tua akan mengatakan apa? Gue ini ngomong aku sih kok. Kan seperti itu. Intinya adalah asertivitas kita kepada orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan. Yang kedua, emosi itu dipengaruhi apa? Afek. Dan dampaknya yang tadi saya katakan, ketika pola makan, pola mandi, pola tidurnya berubah, inilah dia akan mengalami yang namanya kesehatan mental terganggu. Dampaknya apa? Apakah dia non psikotik atau psikotik? Nanti akan saya berikan gambarannya yang psikotik itu seperti apa ya Bu. Next Bu, biar sambil ngetin-ngetin ini nggak apa-apa ya. Next Bu, nggak apa-apa. Oke. Nah, kayak ini gambarannya ya, kecanduan internet gagal ya. Ini bisa nanti dibaca dalam next Bu. Sedih ya, kadang-kadang ada anak ketika main internet. Kalau yang sekarang anak-anak SD itu kan kecenderungannya main FF ya, kemudian Mobile Legends ya, terus apa? Ya Roblox ya. Kadang-kadang dampaknya apa kira-kira Bu? Uang kita itu sering hilang, ya kan? Kita kok kayak orang nyuri. Ternyata yang di CCTV yang ngambil kita. Karena apa? Tadi ketika dia kecanduan, kadang-kadang ketika kita tidak memberikan uang kepada mereka, kadang mereka itu mengambil uang kita. Next. Nah, next, pencegahan ya. Pencegahannya salah satunya adalah menekani minat hobi yang tidak menggunakan internet. Contoh, kalau seumpama kita tahu, kita peka, putra putri panjenengan kan pulangnya sore gitu. Sorry ya. Kalau kita tahu di SD itu kan sudah banyak belajar yang namanya area kognitif kan, benar kan? Nah, kalau nantinya memang ternyata tidak ada masalah di aspek kecerdasannya, tidak ada salahnya ketika anak-anak kita itu dilatih untuk mengembangkan diri. Contohnya apa? Astronaut, taekwondo. Ya, kadang-kadang anak-anak saya itu, apalagi yang berkebutuhan ini, sering tak ajak ke pasar burung, kemudian beli ikan. Tujuannya apa? Biar dia melatih tanggung jawab.